Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi as-samil 'alim minasy syaithanir rajim. Qul kullu ya'malu ala syakilatihi wa rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka al-huda was-sadada, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam Nabiyul Karim. Tuan-tuan dan puan, Bapak, Ibu, saudara-saudari, ikhwan akhwat sekalian yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk berwajah kembali, melanjutkan kajian untuk sharing berkongsi, mudah-mudahan bermanfaat berkaitan dengan buku syarah kitab Al-Hikam yang dikarang oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah. Pada kesempatan ini kita sampai pada hikmah yang keempat, yaitu yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala mengatur segala urusan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Syekh Ibnu Athaillah rahimahullah. Arih nafsaka minat tadbir, fama qama bihi ghairuka anka, la taqum bihi li nafsi. Yang artinya, istirahatkanlah dirimu dari melakukan urusan duniawi, karena apa yang telah diatur oleh selainmu tentang urusan dirimu itu, tidak perlu engkau ikut campur untuk mengurusnya. Tuan-tuan dan puan, para pemirsa sekalian yang dirahmati Allah SWT, di dalam menjalani kehidupan berdasarkan tauhid kepada Allah, ada dua cara yang dapat ditempuh. Yang pertama adalah bertauhid dengan nalar atau dengan logika, dan yang kedua adalah bertauhid dengan hati. Ruang nalar adalah ruang ilmu pengetahuan, sedangkan ruang ilmu pengetahuan sangat-sangat luas. Berawal dari pohon ke dahan-dahannya, dan selanjutnya ke ranting-rantingnya. Setiap ranting ada ujungnya, yaitu penyelesaiannya. Ilmu sepakat pada hal yang berhubungan dengan pohon, berangsur-angsur pada cabangnya dan berselisih pada rantingnya atau penyelesaiannya. Jawaban pada satu masalah selalu berubah-ubah menurut pendapat baru yang ditemukan. Apa saja yang dianggap benar pada awalnya bisa jadi menjadi salah pada akhirnya. Oleh karena sifat pengetahuan yang demikian, orang awam banyak bertumpu membahas tentang sesuatu yang bisa mengalami kekeliruan dan kekacauan pikiran. Salah satu persoalan yang mudah mengganggu pikiran adalah soal takdir atau qada dan qadar. Jika persoalan ini dibahas sampai kepada yang halus-halusnya, maka seseorang akan menemui kebuntuan karena ilmu tidak akan mampu memberikan jawaban yang konkret. Qada dan qadar diimani dengan hati. Tugas ilmu adalah membuktikan kebenaran terhadap sesuatu yang diimani. Jika ilmu bertindak menggoyangkan keimanan, maka ilmu harus dicegah dan berhenti sampai di situ. Sedangkan hati dibawa agar tunduk kepada iman. Kalam hikmah yang keempat di atas membimbing kita ke arah itu, yaitu agar iman tidak bercampur dengan keraguan-keraguan. Selama nafsu dan akal menjadi hijab, beriman pada hal yang gaib dan menyerah diri secara menyeluruh kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah tercapai. Qada dan qadar termasuk dalam hal yang gaib. Sesuatu yang gaib hanya dapat disaksikan oleh mata hati atau basirah. Mata hati tidak dapat menembus pandangan jika hati terbungkus oleh hijab nafsu. Nafsu adalah kegelapan. Tapi yang dimaksud kegelapan di sini, tuan-tuan dan puan, ma'asyiral muslimin, pemirsa yang budiman, bukan kegelapan yang bersifat lahiriah, tetapi kegelapan di dalam kegaiban. Kegelapan nafsu itu menghijab, sedangkan mata hati memerlukan cahaya gaib untuk melihat kepada perkara-perkara yang gaib.
Cahaya gaib yang menerangi alam gaib adalah cahaya ruh. Karena ruh adalah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cahaya atau nur hanya bersifat mampu untuk bersinar apabila sesuatu itu ada hubungan pertalian dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman-Nya di dalam surah An-Nur ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu nurus samawati wal ardh. Yang artinya Allah adalah cahaya bagi seluruh langit dan juga bumi. Di dalam surah Al-Ghafir ayat yang ke-15 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rafi'ud darajati dzul 'arsy yulqir ruha min amrih 'ala man yasha'u min 'ibadihi liyunzira qaumat talaq. Dialah Allah yang maha tinggi derajatnya, yang mempunyai arsy, yang mengutus Jibril dengan membawa perintahnya kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, supaya dia memperingatkan manusia tentang hari pertemuan, yaitu hari kiamat nanti. Begitu juga di dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-52 dan 53. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim siratillahi alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh ala ila Allahi tasirul umur." Sadaqallahul azim. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad Al-Quran sebagai ruh yang menghidupkan hati dengan perintah kami. Engkau tidak pernah mengetahui sebelum diwahyukan kepadamu apakah kitab Al-Quran itu, dan tidak juga mengetahui apakah iman itu. Akan tetapi kami menjadikan Al-Quranul Karim cahaya yang menerangi. Kami beri petunjuk dengannya siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sesungguhnya engkau ya Muhammad adalah memberi petunjuk karena Al-Quran itu memberi petunjuk dengan Al-Quran itu ke jalan yang lurus. Yaitu jalan yang Allah Subhanahu wa taala miliki dan menguasai apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kepada Allah jualah kembali segala urusan. Tonton-tonton, Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu hadirin sekalian, pemirsa yang budiman. Apabila cahaya roh berhasil menuju kepada kegelapan nafsu, maka hati akan mempunyai kemampuan menyaksikan yang gaib. Persaksian mata hati akan membawa hati agar beriman kepada perkara yang gaib dengan sebenar-benarnya. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menghamparkan jalan yang lurus kepada hamba-hambanya yang beriman dengan jelas dan terang. Sebagaimana yang diungkapkan di dalam firman-Nya surah Al-Maidah ayat 3. Di tengah-tengah Allah SWT berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu dan aku cukupkan nikmatku kepadamu dan telah kuridhai Islam menjadi agama bagimu. Umat Islam adalah umat yang paling beruntung karena Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan nikmat-Nya atas mereka dengan memberi karunia agama Islam. Allah Subhanahu wa taala menjamin bahwa Dia ridha menerima Islam sebagai agama mereka. Jaminan Allah Subhanahu wa taala itu sudah cukup bagi mereka yang menuntut keridhaan Allah Subhanahu agar tidak menoleh lagi ke kiri dan ke kanan dan sebaliknya terus berjalan mengikuti landasan yang telah dibangun oleh Islam. Islam adalah sistem kehidupan yang lengkap, mencakup seluruh aspek kehidupan baik yang lahiriah maupun yang batiniah. Islam telah menjelaskan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang semestinya tidak dilakukan. Bagaimana cara bertindak menghadapi sesuatu dan bagaimana jika tidak mau melakukan apa-apa sekalipun. Segala peraturan dan kode etik sudah dijelaskan dari hal yang paling kecil sampai pada hal yang paling besar. Sudah dijelaskan tata cara beribadah, cara berhubungan dengan sesama manusia, cara membagi harta pusaka, cara mencari harta, cara berniaga dan membelanjakan harta, cara makan, cara bagaimana minum, cara bagaimana berjalan, cara mandi, cara memasuki toilet atau WC, cara hukum dalam qisas, cara melakukan hubungan kelamin suami istri, cara menyempurnakan mayat, dan segala pernak-pernik aspek kehidupan telah diterangkan dengan jelas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diceritakan oleh Hudzaifah radhiyallahu an dalam riwayat Abu Dawud, Imam Muslim dan juga Imam Ahmad, disampaikan di dalam katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'iman
fama taraka syai'an yakunu fi maqamik dzalik ila qiyamis sa'ah ila haddathahu hafizahu man hafizahu wa nasiyahu man nasiyahu. Yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdiri di tengah-tengah kami. Baginda tidak meninggalkan satu pembahasan pun pada tempatnya sehingga terjadinya pada hari kiamat, melainkan baginda telah menjelaskannya. Semua itu terus diingat oleh mereka yang mengingatnya dan dilupakan oleh orang-orang yang melupakannya. Umat Islam tidak perlu bertengkar tentang penyelesaian terhadap sesuatu masalah. Segala penyelesaian telah dijelaskan. Singkatnya hanya tegakkan iman dan rujuk pada rukun-rukun Islam ataupun juga ajaran-ajaran Islam. Niscaya segala pertanyaan akan terjawab. Begitu besarnya nikmat yang dikaruniakan oleh Allah SWT kepada umat Islam. Kita perlu menjiwai Islam untuk merasakan nikmat yang dikaruniakan itu. Kewajiban kita adalah menjalankan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara hak mengatur atau mengurusnya adalah hak urusan Allah Subhanahu wa taala yang mutlak. Jika terdapat peraturan Allah SWT yang tidak disetujui oleh nafsu kita, peraturan tersebut jangan menjadi lunak atau membuat peraturan baru, tetapi sebaliknya lah justru nafsu yang semestinya dikendalikan supaya tunduk kepada peraturan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diungkapkan dalam firman-Nya oleh Allah dalam surah Al-Qalam ayat yang ke-9. Waddu law tudhinu fayudhinun. Yang artinya, maka mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak, lalu mereka bersikap lunak juga kepadamu. Jika pendapat akal sesuai dengan Islam, maka yakinlah akan kebenaran pendapat tersebut. Dan jika penemuan akal bertentangan dengan Islam, maka akuilah bahwa akal telah salah di dalam perhitungannya. Jangan memaksa Islam supaya tunduk kepada pandangan akal yang dapat berubah pada waktu yang lain. Tapi tundukkanlah akal pada sesuatu yang Tuhan firmankan, yang kebenarannya tidak akan berubah sampai kapanpun. Sebagaimana firman-Nya surah Ar-Rum ayat 26, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walahu man fis samawati wal ard, kullu lahu qanitun." Yang artinya, dan kepunyaannya lah siapa saja yang ada di langit dan bumi, semuanya kepadanya lah tunduk dan patuh. Tuan-tuan perempuan, ma'asyiral muslimin, sidang permisa yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan dalam sabdanya, "Fa innamal mu'minu kal jamal al-anifi haitsuma anqidu inqada." Yang artinya sesungguhnya orang iman itu seperti unta yang patuh, dimanapun dia diikat dan kemudian dituntun, maka kemudian dia ikut tunduk menurut. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Ibnu Majah. Diriwayatkan oleh Ibnu Wahab rahimahullah, beliau berkata, sebagaimana yang artinya, kan hadisnya cukup panjang, tuan-tuan sekalian, masyaallah muslimin. Tidak ada masa melainkan yang setelahnya lebih buruk darinya. Aku tidak bermaksud berkata tahun ini lebih banyak turun hujan daripada tahun lalu, atau tahun ini lebih subur daripada tahun lalu, atau tidak ada pemimpin yang lebih baik daripada pemimpin yang lalu. Akan tetapi maksudnya adalah kepergian para ulama dan orang-orang terhormat di antara kalian, yang kemudian datang satu kaum dengan perkara yang baru, yang mengukur suatu perkara dengan akal pikirannya. Merekalah yang menjadikan Islam hancur dan terkubur. Sebagaimana dinukil di dalam kitab Al-I'tisam oleh Imam Syatibi dalam bab pernyataan para sahabat tabi'in dan ulama sufi tentang bid'ah dan pelakunya. Kemudian juga diriwayatkan oleh Ad-Darimi dan juga At-Tabrani. Orang-orang yang mengamalkan tuntunan Islam disertai dengan beriman kepada qada dan qadar, jiwanya akan senantiasa tenang dan damai. Putaran roda kehidupan tidak membolak-balikan hatinya karena dia melihat bahwa sesuatu yang terjadi adalah menurut apa yang semestinya terjadi. Sedangkan dia akan menjalankan kodrat yang terbaik dan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatinya tunduk pada hakikat bahwa Allah SWT yang mempunyai kehendak, sementara seluruh hamba berkewajiban taat kepadanya, tidak perlu ikut campur tangan dalam urusannya. Di dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-54 Allah SWT berfirman, وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Yang artinya, dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu meyakini bahwa Al-Quran itulah yang hak dari Tuhanmu, lalu mereka beriman dan tunduk hati mereka kepadanya,
Dan sesungguhnya Allah adalah pemberi petunjuk bagi orang yang beriman kepada jalan yang lurus. Tuan-tuan, pemirsa yang beriman, mungkin timbul pertanyaan, apakah orang Islam tidak boleh menggunakan akal pikiran? Tidak boleh mempunyai kehendak atau cita-cita dalam kehidupannya? Dan tidak boleh berusaha memperbaiki kehidupannya? Apakah orang Islam harus menyerah secara bulat-bulat kepada takdir tanpa diperbolehkan memiliki kehendak? Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kehendak orang yang beriman. Sebagaimana di dalam surah Yusuf ayat yang ke-76 ketika Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fabada'a bi'awayanihim qabla wi'a'i akhi thumma istakhrajaha min wi'a'i akhi kadzalika kidna li Yusuf ma kana liyakhudha akhahu fi dinil malik illa ayyasha Allah narfa'u darajatin man nasha' wa fawqa kulli syai'in wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Yang artinya, masyaallah muslimin, maka Yusuf pun mulai memeriksa tempat-tempat barang mereka sebelum memeriksa tempat barang saudara kandungnya yaitu Bunyamin. Kemudian dia mengeluarkan benda yang hilang itu dari tempat simpanan barang saudara kandungnya. Demikianlah kami jadikan rancangan untuk menyampaikan hajat Yusuf. Tidaklah ia dapat mengambil saudara kandungnya menurut undang-undang raja kecuali jika dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu pengetahuan. Kami tinggikan pangkat kedudukan siapa saja yang kami kehendaki dan tiap-tiap yang berilmu pengetahuan ada lagi di atasnya yang lebih mengetahui. Juga di dalam surah Al-Anfal ayat 42 ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idz antum bil 'udwatid dunya wa hum bil 'udwatil quswa war rakbu asfala minkum walau tawa'adtum lakhtalaftum fil mi'ad." Walakin liyuqdiya Allahu amran kana maf'ula liyahlika man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyinah wa inna Allaha lasami'un 'alim. Yang artinya yaitu di hari ketika kamu berada di satu lembah yang dekat dan mereka juga berada di pinggir lembah yang jauh sedang kafilah itu berada di bawah kamu. Seandainya kamu mengadakan persetujuan untuk menentukan hari pertemuan, pastilah kamu tidak akan sependapat dalam menentukan hari pertemuan itu. Akan tetapi Allah mempertemukan dua pasukan itu agar Allah, yaitu dia melakukan suatu urusan yang mesti dilaksanakannya, yaitu agar orang yang binasa itu binasa dengan keterangan yang nyata, dan agar orang yang hidup itu hidupnya dengan keterangan yang nyata pula. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Tuan-tuan puan, masyaallah muslimin, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah. Nabi Yusuf alaihissalam dengan kepandaiannya membuat rencana untuk menahan saudaranya itu Bunyamin agar bisa tinggal dengannya. Kepandaian dan muslihat di mana secara lahiriah diatur oleh Nabi Yusuf alaihissalam, tetapi dengan tegas Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa dialah yang mengatur muslihat tersebut dengan kehendak dan kebijaksanaannya. Sebagaimana juga diungkap di dalam surah Ar-Rahman ayat yang ke-24. Walahul jawaril munsya'atu fil bahri kal a'lam. Dan kepunyaannya jualah kapal-kapal yang berlayar di lautan laksana gunung-gunung. Ma'asyiral muslimin. Bahkan kapal yang secara lahiriahnya dibuat oleh manusia, tetapi dengan tegas Allah SWT katakan bahwa kapal itu adalah kepunyaannya. Ayat-ayat di atas memberi pengajaran mengenai hakikat kehendak yang dilakukan oleh manusia. Rasulullah SAW sendiri menganjurkan agar pengikut-pengikut baginda sallallahu alaihi wasallam mempunyai cita-cita di dalam melaksanakan kehidupan mereka. Kehendak yang disarankan oleh Rasulullah SAW adalah kehendak yang tidak memutuskan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bergerak dari tawakal dan penyerahan diri kepada Allah yang mengatur segala urusan dan pelaksanaannya. Jangan seseorang menyangka bahwa ketika dia menggunakan akal pikirannya untuk berpikir, maka otak itu berfungsi dengan sendirinya tanpa ada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dari mana datangnya ilham yang diberi oleh otak itu jika bukan dari Tuhan? Allah Subhanahu wa taala yang membuat otak itu dan membuatnya berfungsi. Dia yang menghubungkan antara satu jaringan dengan jaringan yang lain di dalam otak, dan dia juga yang mendatangkan buah pikiran kepada otak itu. Kehendak yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW adalah kehendak yang sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah SAW. Islam hendaklah dijadikan sebagai penyaring untuk memisahkan pendapat dan perbuatan yang benar dengan yang salah. Islam menegaskan bahwa seandainya tidak karena adanya daya dan upaya daripada Allah Subhanahu wa taala, pasti tidak ada sesuatu pun yang dapat dilakukan oleh sesiapapun.
Oleh karena itu seseorang harus menggunakan daya dan upaya yang dia dikaruniakan oleh Allah SWT kepadanya menurut keridhaan Allah SWT juga. Seseorang hamba Allah SWT tidak sepatutnya melepaskan diri dari penyerahan kepada Allah yang Maha mengatur. Ketika dia diatur dan kemudian berhasil menjadi kenyataan, maka dia harus mengakui bahwa keberhasilan itu pun karena sesuai antara aturannya dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam surah Al-Insan ayat 30 Allah SWT berfirman, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Innallaha kana 'aliman hakima." Yang artinya, dan kamu tidak mampu untuk menempuh jalan itu kecuali bila dikehendaki oleh Allah. Sesungguhnya hanya Allah yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Tonton-tonton, Bapak Ibu hadirin sekalian, dirahmati Allah SWT. Pemirsa yang budiman. Jika yang diaturnya tidak berhasil, harus diakui bahwa aturannya wajib tunduk kepada aturan Allah SWT. Dan yang tidak berhasil itu pun juga merupakan bagian dari kehendak Allah SWT. Hanya Allah SWT yang berhak untuk menentukan. Allah SWT berdiri sendiri, tidak ada sesiapa yang mampu campur tangan dalam urusannya. Sebagaimana di dalam surah Ali Imran 154 yang tadi juga kita sudah sebutkan di dalam pembahasan hikmah yang ketiga. Yang artinya adalah, kemudian setelah kamu berduka cita, Allah menurunkan kepada kamu keamanan berupa kantuk yang meliputi segolongan daripada kamu. Sedang segolongan lagi telah dicemaskan oleh diri mereka sendiri. Mereka menyangka yang tidak benar terhadap Allah seperti sangkaan-sangkaan orang jahiliyah. Mereka berkata, apakah ada bagi kita sesuatu barang hak campur tangan dalam urusan ini? Katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya urusan itu seluruhnya di tangan Allah. Mereka menyembunyikan dalam hati mereka apa yang tidak mereka terangkan kepadamu. Mereka berkata, sekiranya ada bagi kita barang sesuatu hak campur tangan dalam urusan ini, niscaya kita tidak akan terbunuh atau dikalahkan di sini. Katakanlah ya Muhammad, sekiranya kamu berada di rumahmu sekalipun, niscaya orang-orang yang telah ditakdirkan akan mati terbunuh itu keluar juga ke tempat mereka terbunuh. Dan Allah berbuat demikian untuk menguji apa yang ada di dalam dadamu dan untuk membersihkan apa yang ada di dalam hatimu. Allah mengetahui isi hati. Di dalam sabdanya baginda Rasulullah SAW menyampaikan, ittaqul haditha anni illa ma alimtum. Faman kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Wa man qala fil Qur'ani bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Yang artinya, jagalah dirimu untuk menceritakan hadis dariku kecuali yang telah kalian ketahui. Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka bersiap-siaplah untuk menempati tempatnya di neraka. Dan barang siapa berkata sesuatu tentang Al-Qur'anul Karim dengan pendapat akal fikirannya sendiri, maka bersiaplah untuk menempati tempat duduknya di neraka. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan juga Imam Ahmad. Bapak, Ibu, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari, ikhwan, akhwat yang dirahmati para pemirsa yang budiman. Inilah bagaimana bahwa sesungguhnya seluruh kehidupan ini adalah sudah ditentukan oleh Allah SWT. Bahkan Allah yang kemudian mengurus dan mengaturnya. Oleh karena itu, di dalam ayat yang sering kita baca di dalam surah Ar-Rahman, yas'aluhu man fis samawati wal ardh kullu lahu kullu yawmin huwa fis sya'n. Bermohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala sesiapa saja yang ada di langit dan sesiapa saja yang ada di bumi. Dan setiap waktunya, setiap saat Allah Subhanahu wa taala berada dalam kesibukan untuk mengurus makhluk-makhluknya. Tinggal kita adalah bagaimana mentaati Allah. Ketika Allah perintahkan kita salat, maka kita berangkat untuk salat. Allah perintahkan kita untuk berpuasa, kita laksanakan puasa. Sebagaimana pada hari ini, kita berpuasa di bulan yang penuh berkah, penuh ampunan, penuh ridha, penuh kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah SWT memerintahkan kita menikah, tinggal kita menikah. Ketika Allah SWT memerintahkan kita berdoa, tinggal kita berdoa. Karena dengan demikian berarti kita mengetahui siapa diri kita. Kita adalah hamba dan Allah adalah Tuhan majikan. Kerja hamba adalah mengikuti perintah-perintah majikan. Dan majikanlah yang akan menjamin seluruh kebutuhan kita. Melapangkan rezeki kita ataupun menyempitkannya. Masyaallah muslimin, Bapak Ibu dan sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan insyaAllah dalam kajian seterusnya. Hikmah yang kelima pada kesempatan yang lain. Mudah-mudahan Allah ridha kepada kita, memberikan ampunan, memberikan keberkahan, melimpahkan kasih sayang dan persatuan bagi umat ini agar menjadi umat yang terbaik.
Aqulu qouli hadza astaghfirullahu li wa lakum. Billahi taufiq wal hidayah wa 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.